Atlet panjat tebing Sulawesi Selatan, Sulsel, terus menyiapkan diri menuju Pekan Olahraga Nasional, PON 21 Aceh Sumatera Utara, Sumut, 2024. PON Aceh Sumut sisa sebulan lebih. Event olahraga terbesar di Indonesia itu dilaksanakan 8 hingga 20 September 2024. Makanya, intensitas latihan atlet panjat tebing Sulsel terus ditingkatkan. Kini mereka latihan 2 kali sehari. Pagi pukul 08.00 11.00 WITA, sore malam pukul 15.00 19.00 WITA. Latihan digelar di venue Wall Climbing Universitas Muslim Indonesia, UMI, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pelatih panjat tebing Sulsel, Ahmad Lubis mengatakan, atletnya sudah melakukan persiapan sejak Januari lalu. Dari Januari-Mei atlet menjalankan program latihan mandiri. Memasuki akhir Mei hingga saat ini dijalankan program desentralisasi. Hanya saja atlet tak didukung dengan nutrisi dan gizi yang seimbang. Kita masih proses, sebetulnya itu masih desentralisasi. Jadi programnya itu walaupun nanti kita rumahkan, tetapi masih kita bebaskan kepada rumahnya. Pengusahaannya itu kemungkinan kita mengikuti program dari KONI bahwa desentralisasinya nanti itu pusat. Sebenarnya kita berharap lebih lama. Tapi kalau yang saya dengar nanti tanggal 15 Agustus baru desentralisasi. Tapi program kita itu tahun 2024 Januari sampai Mei kemarin kita lakukan program mandiri. Latihan TC mandiri, nanti pada bulan masuk di akhir Mei sampai sekarang itu desentralisasi. Kita pusatkan di UMI. Coach, kalau ini untuk panjat tebing Sulsel berapa nomor diikuti dan atlet yang disertakan? Kita menurunkan 11 atlet yang terdiri dari 6 putra dan 5 putri. Itu ada 11 atlet dan kita akan turun di semua 16 nomor pertandingan putra putri. Ada 7 khusus putra dan 7 khusus putri dan duanya mix. Kita insya Allah akan turun di semua kelas itu. Untuk target mungkin medali diberikan dari KONI ataupun dari FPTI sendiri ini, berapa medali ingin dibawa pulang dan mungkin berapa medali emasnya tuh? Kalau berbicara tentang target, semua cabang olahraga pasti menargetkan yang terbaik. Pasti kita mau naik podium dan membawa medali emas untuk Sulsel. Demikian pula target yang diberikan oleh KONI. Tetapi itu kita harus realistis juga melihat proses training center yang kita lakukan. Artinya walaupun kita maksimal, tetapi kalau provinsi lain lebih maksimal, itu mungkin bisa menjadi kendala yang sangat besar. Tapi apapun itu, Sulsel dalam hal ini FPT Sulsel tetap menarget bahwa insya Allah kita akan mencoba memberikan hal yang terbaik untuk Sulsel. Dan targetnya ya pasti podium, pasti juara, pasti medali emas. Coach, ini kan banyak menurunkan mungkin atlet muda. Apa yang menjadi alasannya, Coach? Yang pertama bahwa beberapa atlet kita itu setahun, 2 tahun ke depan itu sudah masuk di atau ke umur emas. Yang kedua, sejak 2017 memang pembinaan yang kita lakukan dari Federasi Panjat Tebing Indonesia Sulsel itu memang itu memfokuskan atau dominasi atlet-atlet muda. Dan ini hasilnya. Hampir dari sebagian besar atlet kita yang akan bertanding di PON itu berumur itu di bawah 20 tahun. Mungkin hanya beberapa di atas 20 tahun, ada 2-3 atlet lah. Tapi hampir semua itu di bawah 20 tahun. Coach, kalau mungkin untuk kendala yang dihadapi ini jelang PON, apa Coach? Kendala yang pertama pasti pesan waktu TC yang sangat singkat. Yang kedua adalah minimnya waktu kita untuk tryout. Simulasi pertandingan di kejuaraan-kejuaraan yang besar, kejuaraan-kejuaraan yang bisa sebetulnya mengukur kemampuan anak-anak kita, tapi kita tidak mampu mengikutkan anak-anak tryout kemana-mana karena krusial lah. Pasti persoalan anggaran, pasti persoalan anggaran yang jauh dari cukup sebetulnya. Tetapi dalam hal ini tetap kita ikutkan di beberapa tryout, tetap kita ikutkan anak-anak kita ada kita untuk tryout. Nah, andaikan pemerintah
ya cukuplah perhatian selama ini, cuman bisa lebih karena target kita itu luar biasa. Sulsel menargetkan 5 besar di PON. Nah ya, ini saya yakin tidak akan tercapai kalau tidak ditunjang oleh dukungan yang maksimal juga dari pemerintah. Semakin panjang waktu training centernya, pasti anak kita akan semakin bagus. Semakin banyak tryout yang diikuti, berarti evaluasi kita jauh akan lebih bagus. Dan hasilnya, ya andaikan bisa dipenuhi baik dari KONI maupun dari pemerintah dalam hal ini Dispora, saya yakin bahwa atlet kita yang akan turun khususnya panjat tebing, insya Allah akan menghasilkan yang terbaik. Waktu di Prapon lalu ini coach mungkin bisa dijelaskan berapa medali emas juga dibawa pulang sebelumnya? Waktu di Prapon Semarang tahun lalu itu kita alhamdulillah membawa pulang itu medali 3. Kita punya 3 medali perunggu kemarin dan meloloskan 11 atlet untuk ikut ke PON. Dan alhamdulillah dari 11 atlet ini sebetulnya itu kalau kita akumulasi dari pencapaian semua pengurus provinsi dari cabang olahraga panjat tebing se-Indonesia, kita salah satu yang terbanyak di luar Jawa. Ya, kita yang terbanyak di luar Jawa. Coach, kalau untuk mungkin evaluasi saat ini fokus kemana apa saja coach? Mungkin untuk khusus atletnya apakah teknik atau seperti apa? Evaluasinya pasti kita bisa meningkatkan performa atlet itu dengan dukungan nutrisi yang bagus, dengan latihan yang rutin. Saat ini kita mencoba melaksanakan latihan 2 sesi, sesi pagi dan sesi sore. Dan ini kalau tidak didukung dengan nutrisi, dengan gizi yang bagus, khawatirnya atlet kita justru malah drop. Nah inilah yang menjadi kendala. Akhirnya kita pontang-panting baik dari pengurus, pelatih, teman-teman. Jadi kita ini di panjat tebing ini ada namanya tim pelatih. Tim pelatih itu kita ada 5 yang bertugas sebagai pelatih, mekanik, pembuat jalur, itu semua yang kita beramai-ramai, yang seharusnya memang sumber daya kita harus lebih banyak dari itu. Setidaknya kita harus butuh 8 sebetulnya orang yang bertugas di sini, nah kita hanya 5. Tapi pada dasarnya dengan semangat bahwa kita ingin membawa Sulsel bagus, menjadikan atlet-atlet kita menjadi atlet yang berprestasi, ya ikhtiar saya dan tetap bersama siang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.